yang lebih menderita. Di sebuah bangunan yang cukup megah, terlihat banyak mahasiswa mengenakan toga. Satu persatu, para mahasiswa itu maju ke arah rektor untuk disahkan menjadi seorang sarjana. Terlihat para orang tua dari para mahasiswa itu tersenyum melihat anak-anak mereka yang resmi menjadi seorang sarjana. Ketika acara wisuda selesai, para sarjana baru itu pun berfoto bersama keluarga dan juga rekan-rekan mereka. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat seorang pria menatap kosong ke arah para wisudawan itu. Tatapan pria itu benar-benar kosong. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menepuk pundak pria itu dari belakang. "Wey, ngapain lu di sini?" ucap wanita manis yang menepuk pundak pria itu. Elu Ren?" "Enggak, gue cuma iseng aja di sini," jawab pria bernama Afran itu. "Iseng? 4 tahun gue kenal elu dan elu selalu di sini kalau ada acara wisuda," ucap wanita manis yang bernama Irina itu. "Jujur ya, gue penasaran sebenarnya lu ngapain sih di sini?" tanya Irina. Afran diam sesaat, sambil tetap memperhatikan para wisudawan yang sedang berfoto bersama keluarga dan rekan-rekan mereka. "Dari pertama masuk kuliah, gue selalu ngebayangin pakai toga, Ren," ucap Afran yang membuat Irina bingung. "Coba lu lihat, orang tua mereka kelihatan bangga sama anak-anak mereka," lanjut Afran sambil tetap menatap lurus ke arah para wisudawan. "Iya, dan 2 bulan lagi orang tua kita yang bakal bangga sama kita," ucap Irina yang duduk di sebelah Afran. Afran tersenyum kecil mendengar ucapan Irina dan berucap pelan, "Orang tua ya." "Kenapa, Ran?" tanya Irina. Nggak apa-apa kok, gue cabut duluan ya," ucap Afran pergi. Irina merasa ada yang aneh dengan Afran. Karena penasaran, Irina pun menemui Maja, teman satu kos Afran. "Lu lihat Afran lagi di gedung wisuda?" tanya Maja seolah tahu apa yang akan diucapkan Irina. "Iya, Ja, tapi kali ini Afran kelihatan aneh, kayak ada yang disembunyiin." "Bukan aneh, kalau gue jadi dia, mungkin gue juga bakal ngelakuin hal yang sama." "Kalau lu jadi dia, emang Afran kenapa, Ja?" tanya Irina penasaran. Maja menarik napas kemudian menghembuskannya pelan. "Selama 4 tahun kenal, dia gak pernah cerita sama lu?" tanya Maja pada Irina. Irina menggelengkan kepalanya. "Emang apaan, Ja?" Maja kembali menarik napas dan menghembuskannya pelan. "Dia anak broken home, Ren. Orang tuanya cerai waktu dia kelas 3 SD, ucap Maja sambil menyalakan korek untuk membakar rokoknya. 2 tahun kemudian ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Sejak pernikahan ayahnya itu, Afran belum pernah bertemu ayahnya lagi, lanjut Maja. "Terus?" ucap Irina pelan. Maja menghisap dalam-dalam batang rokok yang diapit kedua jarinya. "Dia selalu datang ke acara wisuda karena dia selalu ngebayangin kalau kedua orang tuanya bisa hadir di acara kelulusannya nanti," ucap Maja diiringi kepulan asap yang keluar dari mulutnya. Irina hanya bisa terdiam sambil tertunduk. Keesokan harinya di taman dekat kampus, Afran sedang duduk sendiri sambil sesekali menyeruput kopinya. "Wey, sendirian aja lu kayak uji nyali," ucap Irina dari belakang. Elu Ren?" ucap Afran datar. Irina pun duduk di sebelah Afran. Mereka terdiam cukup lama sambil memperhatikan lalu lalang orang di sekeliling mereka. "Kopi yang lu minum itu pahit, tapi masih bisa lu nikmatin," ucap Irina memecah kesunyian. Sejenak Afran melirik ke arah Irina. "Coba lu lihat adik kecil itu," ucap Irina sambil menunjuk seorang pengamen cilik. "Hidupnya lebih pahit dari kita, tapi dia tetap jalanin dengan rasa syukur," lanjut Irina. Afran tetap terdiam sambil melihat ke arah pengamen cilik yang ditunjuk oleh Irina. "Jangan pernah ngerasa hidup elu yang paling menderita, Ran. Lihat ke sekeliling elu. Ayo kita lulus bareng," ucap Irina sambil menepuk pundak Afran kemudian pergi.
Setelah kejadian itu, Irine tidak pernah terlihat di kampus. Teman-teman Irine pun tak tahu kemana Irine. Beberapa kali Afran mengunjungi rumah Irine, namun tidak ada orang di rumahnya. Hingga akhirnya hari wisuda pun tiba. Afran pun akhirnya mengenakan toga, walau tanpa orang tua yang mendampinginya. Pada acara yang seharusnya membahagiakan itu, Afran justru terlihat murung. Bukan karena orang tuanya yang tak hadir, tapi karena Irine tidak menghadiri acara kelulusan mereka itu. Sehari setelah acara wisuda itu, Afran mencoba mengunjungi rumah Irine sekali lagi. Kali ini terlihat sebuah mobil hitam terparkir di halaman rumah. Afran pun masuk dan duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, perempuan parubaya datang menghampiri Afran dan duduk di sofa tepat di sebelah Afran. "Irine kemana ya, Bu? Kenapa Irine sama ibu gak hadir di acara wisuda kemarin?" tanya Afran penasaran. Perempuan parubaya yang merupakan ibu dari Irine itu hanya terdiam sambil tertunduk. Kemudian ibu itu memberikan secari kertas kepada Afran. "Dari Irine," ucap ibu itu. Afran pun menerima kertas itu dan membaca tulisan yang ada pada kertas itu. "Cie yang udah jadi sarjana, gimana rasanya pakai togaran? Nyaman, enak, bangga, hehe. Sorry ya Ran, gue gak bisa wisuda bareng elu. Sorry juga lu gak bisa foto bareng sama cewek manis kayak gue di acara wisuda, hehe. Gue tahu lu pasti kangen sama gue dan nyariin gue, ya kan? Itu buktinya lu sampai ke rumah gue. Sekarang gue udah nyaman di sini Ran, di tempat yang indah banget. Lu gak usah cari gue. Gue cuma mau bilang sama elu Ran, jangan pernah ngerasa jadi orang paling menderita. Karena masih banyak yang lebih menderita dari kita. Kayak yang gue bilang waktu itu, kopi yang lu minum itu pahit, tapi masih bisa lu nikmatin. Udah itu aja Ran yang mau gue sampein. Selamat udah jadi sarjana, jangan kangen ya sama gue, hehe, bye." Tanpa Afran sadari saat dia membaca kertas itu, ibu Irine ternyata meneteskan air mata. "Ibu kenapa? Irine di mana Bu?" tanya Afran cemas. Sambil menahan isak tangis, ibu itu pun menjawab, "Irine sudah tenang di alam sana, nah Afran." Irine menderita kanker otak. Selama hidupnya dia mencoba hidup seperti biasa. Dia selalu menyemangati orang lain di sekitarnya, termasuk Afran.